dalam Al-Quran yang pertama kali dilakukan pendidikan seorang anak yang dilakukan oleh orang tua itu adalah yang pertama pendidikan masalah tauhid. Seorang orang tua harus tahu kewajibannya adalah mendidik anak. Jangan sampai masalah keagamaan, masalah tauhid ini diajari oleh orang lain. Orang tuanya hanya sibuk bekerja. Di dalam Al-Quran surat Luqman, dan ini merupakan pengalaman yang dimiliki, yang dilakukan oleh seorang Luqman. Luqman bukanlah seorang nabi. Luqman adalah orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Sehingga saking berhasilnya dalam pendidikan anak dan keluarga, sehingga dia diabadikan di dalam Al-Quran dan kisahnya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pendidikan yang dilakukan oleh Luqman yang pertama kepada anaknya adalah masalah ketauhidan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Hei anak-anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perbuatan zalim yang besar. Orang tua harus mengajari anak masalah tauhid. Jangan hanya orang tua memproduksi gawe anak tok tapi gak tahu ngajari ngaji, gawe anak tok tapi gak tahu gelem ngajari sujud. Berdosa orang-orang tua seperti ini. Kenapa? Karena dialah yang diamanai anak dan dialah yang diamanai untuk mendidik anak. Makanya kunci yang pertama dalam rumah tangga, kuncinya pertama itu sebenarnya ada di ibu. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Memilih calon istri ketika salah, maka berarti salah mencari madrasah bagi anak. Kalau sudah salah mencari madrasah, mencari sekolah, mencari pendidikan bagi anak, maka anak yang diharapkan untuk menjadi baik akan sulit. Makanya ibu itu madrasah pertama bagi seorang anak. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Kalau ibunya baik, nanti akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau ibunya kurang baik dalam artian tidak bisa merawat dan mendidik anak, maka jangan diharapkan anak tersebut menjadi anak yang baik. Inilah pentingnya bagi seorang laki-laki mencari calon istri yang baik, bukan hanya berdasarkan kecantikannya ataupun kekayaannya, tapi sejauh mana seorang perempuan itu nanti bisa menjadi seorang ibu yang baik. Karena hampir mayoritas seorang anak itu 24 jam lebih banyak dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Anak baru lahir, setiap harinya dari waktu ke waktu, anak yang ngajari berbicara, anak yang ngajari akhlak, anak yang ngajari sesuatu, anak meniru ucapan, anak meniru perkataan, anak meniru tingkah laku. Semuanya hampir dipastikan berawal dari anak meniru kepada ibunya. Karena dia senantiasa berinteraksi dengan ibunya. Dan inilah pentingnya seorang laki-laki untuk melihat, ingin melahirkan generasi yang seperti apa, maka pilihlah perempuan yang seperti apa. Kalau anaknya pengen yang soleh, pengen yang baik, ya pilihlah ibu-ibu yang soleh. Kalau ingin mendapatkan anak cuma cantik aja atau mendapatkan keturunan yang cantik aja, ya silahkan cari istri yang cantik. Tapi jangan harapkan makan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di dalam rumah tangga jika yang orientasinya adalah masalah kecantikannya. Yang dilakukan adalah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya pesan Luqman kepada anaknya adalah menyekutukan Allah adalah perbuatan yang zalim sangat besar. Selain itu, yang diajarkan oleh Luqman adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Orang tua harus mengajarkan anaknya senantiasa bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kebijaksanaan kepada Luqman. An yashkur lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur.
Orang tua ketika sudah mengajarkan anak masalah tauhid, masalah ibadah kepada Allah, maka seorang orang tua harus mengajarkan bagaimana anak, mendidik anaknya, memberitahu anaknya untuk senantiasa bersyukur. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun yang dialaminya, seorang anak harus mampu untuk bersyukur. Orang tua harus tanamkan rasa syukur seorang anak sejak dini mungkin, sehingga ketika ia besar, sehingga ketika ia nanti dewasa, tidak akan mudah menjadi pribadi-pribadi yang suka mengeluh, pribadi-pribadi yang suka menyalahkan orang lain, menjadi pribadi-pribadi yang suka bahkan menyalahkan Tuhan pun disalahkan. Ajarkan rasa syukur sejak kecil. Ketika ada sesuatu, katakan kepada anaknya, alhamdulillah nak, ayah dapat rezeki, kita bisa makan. Alhamdulillah nak, kita semuanya sudah punya rumah sehingga bisa berteduh. Alhamdulillah, meskipun jelek-jelek, yang penting sudah punya kendaraan sendiri. Anak diajari alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai anak ini mendengar keluh kesah orang tuanya. Jangan sampai orang tua ini bertengkar atau mempermasalahkan permasalahan-permasalahan rumah tangga sampai diketahui seorang anak. Apalagi anak itu ketika masih kecil. Karena daya ingat memori seorang anak di masa kecil itu sangat kuat sekali. Sehingga yang kita tanamkan adalah alhamdulillah, kita bahagiakan anak, kita syukur mendapatkan anak, maka kita bahagiakan anak. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Au akrimu auladakum." Muliakanlah anak-anakmu. Fa inna man akrama auladahu, maka sesungguhnya barang siapa yang memuliakan anaknya, akramallahu fil jannah, maka Allah akan memuliakannya nanti di dalam surga. Muliakanlah anak artinya apa? Tempatkan anak dalam posisi yang baik. Ketika anak mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu prestasi, mendapatkan apapun, kita kasih dia motivasi, kita kasih dia reward, kita kasih hadiah. Kita bahagiakan anak. Anak jangan dibuat sedih. Anak itu adalah titipan Allah. Manusia itu hanya dititipi. Manusia hanya melakukan hubungan badan, tapi kemudian yang menimbulkan atau menumbuhkan seorang anak dalam rahim seorang perempuan itu adalah Allah. Jangan mentang-mentang punya anak kemudian merasa kalau seorang orang tua, suami istri yang melahirkan dan mempunyai anak. Bukan, itu kalian hanya dititipi oleh Allah. Makanya ketika sudah dititipi oleh Allah, apa yang titipan tersebut harus diperlakukan sesuai dengan yang menitipkannya. Seorang anak harus titipan Allah, Allah ketika memerintahkan untuk dimuliakan, maka orang tua yang dititipi harus memuliakan anak. Kita harus membahagiakan anak, kita harus menyenangkan anak. Jangan anak kemudian hanya dimarah-marahi terus. Anak memecahkan piring saja sampai dimarahin, dipukul. Anak tidak melakukan ini, dipukul dan yang lainnya. Janganlah seperti itu. Kekerasan dalam anak, apalagi masih kecil, tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan sangat dilarang oleh Islam. Akrimu auladakum. Kalau kita ingin dimuliakan Allah di surga, maka kita harus memuliakan anak-anak kita. Kita bahagiakan mereka, kita senangkan. Kita senangkan mereka, kalau mereka senang, mereka akan senantiasa bersyukur. Kalau mereka bersyukur, senantiasa akan ingat kepada Allah, bahwasanya kehidupan, kebahagiaan, apa yang selama ini ia rasakan, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketauhidannya akan semakin mantap. Karena awal diajarkan masalah ketauhidan, dipupuk dengan rasa syukur, sehingga keimanannya semakin kuat. Tetapi ketika masih kecil orang tuanya sudah mengajarkan tauhid, tapi setelah itu tidak diajarkan rasa syukur, maka yang timbul adalah ketauhidannya akan menjadi goyah. Dia akan mempertanyakan masalah kehidupannya. Hidup kok seperti ini, hidup kok susah seperti ini, sehingga dia menyalahkan kehidupan. Dia menyalahkan kehidupan, akhirnya dia menyalahkan penciptanya. Jangan sampai seperti itu. Maka mari kita sayangi anak-anak kita. Kita bahagiakan anak-anak kita. Kita ajari mereka untuk senantiasa bersyukur apapun kondisinya. Beritahu bahwasanya apa yang selama ini dimiliki itu adalah atas nikmat rahmat dari Allah. Apapun yang selama ini ia nikmati, semuanya adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ketika anak sudah menjadi syukur, nanti yang tercermin adalah aura-aura kebahagiaan. Ketika aura kebahagiaan dalam anak itu muncul, maka akan mempengaruhi psikologisnya, akan mempengaruhi IQ-nya, akan mempengaruhi yang dinamakan dengan perkembangan anak tersebut. Jadi tauhid, bersyukur, ajari anak untuk bersyukur, dan selanjutnya apa yang harus dilakukan orang tua adalah mengajarkan terkait masalah sholat. Ajarkan sholat, ajarkan anak untuk senantiasa berbuat baik, ajari anak untuk tidak melaksanakan kejahatan-kejahatan ataupun kemungkaran, dan ajari anak untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Sebagaimana Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, ya anak-anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan lakukanlah, suruhlah berbuat kebaikan, mengerjakan kebaikan, ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka untuk berbuat kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah 'ala ma asabak, atas apapun yang menimpanya. Inna dzalika min azmil umur, inna min dzalika, sesungguhnya dari min azmil umur, yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang setelah mengajarkan masalah tauhid, mengajarkan masalah rasa syukur, yang selanjutnya adalah mengajarkan anak masalah sholat. Jangan sampai punya anak tidak melaksanakan sholat. Jangan sampai punya anak cucu keturunan tidak bersujud kepada Allah. Betapa hinanya, betapa menyesalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kepada Allah itu tertuju pada sholat. Awwalu ma yuhasabu indallah, sabdanya Rasulullah, sesuatu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah yaitu as-sholat, yaitu masalah sholat. Sehingga jangan sampai orang tua itu meninggalkan anak cucu keturunan yang sampai berani meninggalkan sholat. Tapi berbahagialah, berbanggalah ketika anak itu sudah menjalankan sholat. Kita bahagia, kita rela mengeluarkan uang berapapun demi anak pintar masalah pelajaran umum, pintar untuk sesuatu yang bersifat keduniawian, rela membayar ratusan ribu bahkan jutaan hanya untuk les bimbel dan yang lainnya. Tetapi ketika memberikan atau mengajarkan anak-anak di TPQ atau TPA, tempat pendidikan Al-Quran, tempat pendidikan Al-Quran, hanya membayar 20.000, 50.000. Padahal dia untuk meleskan anaknya matematika membayar ratusan ribu, les bahasa Inggris ratusan ribu. Tapi kenapa untuk urusan Al-Quran di tempat pendidikan anak, di tempat pendidikan Al-Quran, tempat pendidikan Al-Quran apun pondok pesantren, dia hanya membayar sedikit. Padahal yang utama dan pertama adalah pendidikan agama bagi anak. Jangan kemudian memiliki alasan yang kalau tidak saya leskan, kalau tidak saya bekali dengan ilmu-ilmu, nanti kedepannya akan jadi apa? Orang tua kalau mempertanyakan, orang tua kalau khawatir anaknya ke depan nanti jadi apa, berarti keimanan, berarti kepercayaan orang tua tersebut kepada Allah sangat rendah. Bahkan dia bisa dikatakan ngeremehno Gusti Allah. Kenapa? Urusan seseorang anak itu besarnya jadi apa? Anak nanti kehidupannya seperti apa? Anak nanti rezekinya model bagaimana? Itu adalah di tangan Allah. Orang tua jangan bertindak seperti Tuhan. Saya siapkan anak biar nanti ke depan nanti anak saya begini, nanti anak saya akan menjadi ini. Itu wilayah-wilayahnya Tuhan. Orang tua hanya mendidik, mengajarkan, mempelajari anaknya bagaimana bisa untuk beribadah kepada Allah. Anak urusan rezekinya nanti seperti apa, anak nanti profesinya seperti apa, kedepannya seperti apa. Jangan intervensi, itu semuanya adalah urusan Allah. Saya melihat beberapa banyak orang, saya amati, seakan-akan orang tuanya inilah yang kemudian mengarahkan anaknya jadi ini dan ini.
Tapi begitu diarahkan ketika hari H dan yang lainnya, apa yang diharapkan oleh orang tua tidak sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga apa? Kekecewaan yang muncul. Anak saya tidak jadi apa yang saya harapkan, padahal saya sudah berusaha sejak kecil, saya ajari, saya leskan dan yang lainnya. Tapi ternyata tidak bisa seperti yang saya harapkan. Akhirnya anak saya usaha sendiri dan yang lainnya. Itu bukti apa? Bukti bahwasanya masalah sesuatu anak nanti jadi apa? Tawakal, pasrahkan kepada Allah. Orang tua hanya ikhtiar. Yang penting dia menyekolahkan. Yang penting dia mendidik anak. Yang penting dia mengajari masalah-masalah agamanya. Jangan sampai rela untuk membayar jutaan rupiah demi ilmu umum. Tapi untuk mengajari ngaji dan mengajari sholat, mengajari agama dan yang lainnya, orang tua bayar di TPQ, bayar di TPA hanya cuma 20.000, 25.000, bahkan gratisan. Betapa naifnya kita, padahal itulah nanti yang menjadi bekal kita sampai di akhirat. Jangan sampai kita punya generasi yang tidak meninggalkan sholat. Sebab sholat itulah yang pertama dan awal yang akan dihisab oleh seseorang. Ketika anaknya tidak pernah diajari sholat, tidak pernah diajari agama, maka orang tua akan bertanggung jawab. Orang tua sibuk dengan ibadahnya sendiri, orang tua sibuk dengan kerjaannya sendiri, sehingga anak tidak diajari masalah keagamaan. Ketika nanti di akhirat, andai kata orang tersebut pernah dikisahkan dalam riwayat, andai kata orang tersebut mau masuk ke dalam surga, maka anaknya akan protes kepada Allah. Bahwasanya dia tidak menjalankan agama, dia tidak sholat, dia tidak melakukan yang lainnya. Itu sebab apa? Sebab tidak pernah diajari oleh orang tuanya, tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Apa yang terjadi dengan kondisi yang seperti ini? Akhirnya orang tua yang seharusnya tadi masuk ke dalam surga dipindah karena kelalaiannya, karena ketidakmampuannya, karena ketidakbisaannya mendidik anak masalah agama, sehingga anaknya tidak bisa menjalankan agama, sehingga orang tuanya tadi tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Anak yang seharusnya masuk neraka karena dia tidak pernah diajari orang tuanya, karena tidak salahnya dia sendiri, akhirnya anak tersebut dimasukkan ke dalam surga. Ini hati-hati kepada kita semuanya. Maka jangan bimbang, jangan bingung. Ajari anak sejak awal masalah sholat. Kalau merasa tidak mampu paham agama dengan baik, maka kirim anak untuk belajar ngaji ke TPA atau TPQ. Kirim anak belajar untuk di pondok pesantren dan yang lainnya. Jangan takut kebesaran. Kalau nanti anak saya pondokkan nanti jadi apa? Jadi apa itu urusannya Allah, bukan urusannya orang tua. Yang penting orang tua yang sudah mendidik. Apalagi sekarang ini banyak alumni-alumni dari pondok pesantren yang sekolahnya secara formal bisa mendapatkan sesuatu yang tinggi. Bahkan banyak alumni-alumni pondok pesantren yang bisa menembus kuliah di luar negeri, menembus kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Itu semuanya banyak juga alumni pondok pesantren. Dan banyak alumni pondok pesantren yang kemudian bekerja, bahkan dari pengusaha, jadi politisi dan yang lainnya, banyak sekali. Jadi pasrahkan, yang penting orang tua pasrah, ikhtiar, sudah berusaha mendidik anak, urusan anak nanti seperti apa dan jadi apa, itu pasrahkan kepada Allah, sang pemilik takdir dan pembuat takdir. Ngajari anak untuk sholat, kemudian wa'mur bil ma'ruf, ajarkan anak untuk senantiasa berbuat baik, ajarkan anak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, wasbir ala ma asobak. Ajari anak ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, dia untuk senantiasa sabar, sabar ikhlas menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang ia terima. Untuk selanjutnya, pendidikan selanjutnya dia harus diajarkan oleh orang tua. Ajari anak untuk tidak sombong dan tidak boleh acuh terhadap orang lain. Sebagaimana dalam surat Luqman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dalam artian memalingkan muka itu melengos. Melengos itu berarti meremehkan orang lain. Kalau ada unsur wa ghamtun nas atau meremehkan orang lain, berarti seseorang itu memiliki sifat sombong. Wala tusair khaddaka linnas, artinya janganlah kalian sombong kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan congkak.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Kita harus ajarkan betapapun besar kekayaan orang tua, betapapun tinggi jabatan orang tua, betapapun terhormatnya orang tua harus ngajari anaknya, janganlah kamu sombong kepada orang lain. Ketemu orang lain harus andap asor. Pendidikan akhlak yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Jangan mentang-mentang anaknya, orang tuanya menjadi pejabat tinggi, orang tuanya kekayaannya berlimpah ruah, orang tua terhormat, disegani oleh banyak orang. Jangan kemudian menjadikan anak itu menjadi sombong. Mentang-mentang orang tua saya pejabat, orang tua saya orang kaya, orang tua ini dan yang lain. Kalau sudah demikian, nanti kesombongan itu akan senantiasa ada di dalam dirinya. Tapi ajarkan anak untuk senantiasa andap asor. Nak, meskipun orang tuamu pejabat, tapi ketika kamu bertemu dengan siapapun, hormatilah dia. Kalau seseorang pada prinsipnya hidup, jika seseorang ingin dihormati, maka ia harus bisa menghormati orang lain. Nak, meskipun orang tuamu kaya, nak, meskipun orang tuamu pejabat, nak, meskipun orang tuamu terhormat, tapi ketika kamu tidak bisa menghormati orang lain, maka orang tidak akan bisa menghormatimu. Inilah yang harus diajarkan, ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh. Diingatkan bahwasanya apa yang dimiliki orang tuanya semuanya senantiasa berasal dari Allah, dan anak tidak boleh senantiasa meremehkan atau berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, berjalan dengan congkak, seakan-akan karena dia ini merasa anaknya pejabat, karena dia ini anaknya orang kaya, merasa anak. Akhirnya apa? Dia meremehkan orang lain, dia berjalan di muka bumi dengan congkak. Tidak boleh. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan dirinya. Jadi itulah yang harus diajarkan anak. Tidak boleh sombong. Bahkan orang tua harus mengajari anaknya masalah kesederhanaan. Ini yang ditanamkan. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Waqsid fi masyika. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, waghdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Inna angkarul aswati la sautul hamir, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Artinya apa? Ketika anak harus diajari berbuat baik, andap asor, tawadhu kepada orang lain. Jadi dalam hal bersosial harus diajarkan masalah akhlak. Ketika berbicara dengan orang lain, anak juga harus berbicara dengan sopan santun yang lembut. Inilah yang harus diajarkan oleh orang tua. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Siapapun lawan bicaranya, siapapun lawan orang-orang yang ada di sekitarnya, seorang anak harus senantiasa bersikap sederhana, harus bersikap tawadhu, harus bersikap andap asor, menunjukkan keluhuran budi pekertinya. Karena seseorang itu dilihat bukan karena apapun, karena seseorang itu dilihat karena akhlaknya. Jadi pendidikan anak, bahkan di dalam riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya diperintahkan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah kalian semuanya terhadap anak kalian semuanya, wa ahsinu adabakum, dan perbaikilah adab-adab atau akhlak-akhlak daripada anak-anaknya. Jadi kita punya kewajiban, orang tua terhadap anak itu punya kewajiban yang pertama, masalah ketauhidan, keimanan. Jangan sampai anak itu menyekutukan, menyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah masalah ibadah. Ibadah apa? Ibadah kepada Allah berupa sholat, ibadah sosial berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga yang harus diajarkan orang tua kepada anak adalah masalah akhlaknya, masalah adabnya, masalah tata keramanya. Ini yang orang tua harus punya tanggung jawab, memiliki anak, mendidiknya dengan 3 kriteria utama pendidikan: tauhid, syariat atau fikih, kemudian akhlak atau adab. Ketika ini semuanya sudah dilakukan oleh orang tua, maka orang tua tersebut sudah terbebas dari tugasnya dan kewajibannya. Urusan nanti andai kata sudah di 3 ini sudah diajari dengan baik, tapi anaknya masih saja menjadi jelek, dia sudah terbebas dari kewajibannya. Tetapi ketika 3 ini belum dilaksanakan dan anak nanti menjadi anak yang jelek dan jahat, melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka orang tua kena tanggung jawabnya.
Untuk itu orang tua punya tanggung jawab penting dalam pendidikan anak masalah agama. Ketika orang tua tidak memiliki kemampuan dalam hal mendidik masalah agama, maka percayakan, maka minta tolonglah kepada para kiai untuk mendidik anak-anak Anda, untuk mendidik masalah agamanya, mendidik anak Anda masalah akhlaknya, dan mendidik anak nanti bagaimana hidup mandiri tanpa mengandalkan siapa orang tuanya, siapa keluarganya. Nah, pendidikan yang baik di pondok pesantren, kalau orang tuanya memang tidak bisa mengajarkan masalah agama sendiri. Tapi kalau orang tua mampu mengajari anaknya, maka ajarilah sejak dini tauhid kepada anak, meskipun masih kecil, ajari masalah belajar sholat dan yang lainnya. Dan itu adalah tanggung jawab orang tua semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang tua dan melahirkan